gelombang ketiga itu adalah sebuah keniscayaan ya, karena kita lihat salah satu publikasi ilmiah sudah mengatakan bahwa pola penyakit COVID-19 ini akan menimbulkan beberapa gelombang ya. Jadi dia tidak akan cukup dengan satu puncak gelombang kemudian turun dan akhirnya kasusnya ada tapi tidak kemudian meningkat tajam. Nah, ini tidak terjadi pada COVID-19. Sudah dikatakan akan terjadi beberapa puncak daripada penyakit COVID-19 ini. Artinya kalau kita lihat yang kedua ini ya, bahwa negara-negara yang dengan cakupan vaksinasi cukup tinggi, tadi Dokter Dika juga sampaikan seperti Inggris, Amerika, Eropa, Israel, itu kemudian begitu berhadapan dengan varian Delta, mereka juga terjadi peningkatan kasus, walaupun kematian maupun kesakitannya relatif lebih rendah ya. Jadi sudah ada contoh negara-negara yang masuk ke gelombang ketiga. Yang ketiga adalah kalau kita melihat bahwa varian Delta adalah varian yang masih mendominasi di negara kita ini. Sehingga kita tahu bahwa varian Delta ini adalah varian yang merupakan sangat ganas dan sifatnya infeksius ya. Jadi dia akan cepat menyebar, menunggu kapan kita lengah sehingga kemudian dia akan menimbulkan penyebaran yang luas di dalam masyarakat yang berakibat pada peningkatan kasus. Nah, yang keempat tentunya kita tahu dari tahun lalu kita di akhir tahun ini ada beberapa tentunya potensi-potensi kegiatan di dalam masyarakat yang bisa menimbulkan lonjakan kasus. Yang pertama adalah jelas ya minggu ini kita ada liburan perayaan atau perayaan dari Maulud Nabi Muhammad SAW, yang artinya biasanya setelah perayaan hari-hari besar itulah munculnya peningkatan kasus. Kemudian nanti di akhir tahun ada perayaan Natal dan terakhir adalah tentunya liburan tahun baru, di mana biasanya mobilitas dan pergerakan ini sangat tinggi ya yang ada di dalam masyarakat. Nah ini yang potensi-potensi 4 hal ini yang menyebabkan keniscayaan akan gelombang ketiga itu pasti terjadi. Dan tentunya kita harus terus-menerus mengingatkan kepada masyarakat nih Mbak Fia bahwa pandemi ini belum selesai. Kalau kondisi sekarang sudah membaik bukan berarti kita sudah memenangkan peperangan melawan COVID-19. Kita harus tetap waspada sambil menunggu vaksinasi kepada seluruh sasaran 208 juta saudara-saudara kita itu juga mendapatkan vaksinasi secara lengkap dosis 1 dan dosis kedua. Nah, pada kondisi tersebut barulah mungkin kita akan bisa betul-betul full relaksasi, tetapi tetap waspada. Kalau sekarang belum boleh prokes itu dikendorkan, belum boleh jaga jarak itu tidak dilakukan, belum boleh misalnya saf antar di tempat ibadah itu kemudian dirapatkan kembali ya, karena saat ini kita masih berperang melawan COVID-19 dan tadi baru 50% yang mendapatkan dosis pertama dan ada 68% yang masih harus mendapatkan dosis kedua.